Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan bagi kita. Yang terhormat Ibu Apoteker Maya Arvanina MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Farmakoterapi Kardio, Saraf, Onkologi, Renal, dan Endokrin. Melalui video ini, kita akan menyampaikan beberapa materi mengenai farmakoterapi pada penyakit gagal ginjal akut. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alia Lutfia sebagai moderator. Dan beserta anggota kelompok saya di sini ada Pratiwi, Septian Aditya, Siva Khairiyah, dan Tiara Maharani. Kami di sini dari kelas FM 21. Baik, sebelum kepada pemaparan materi, di sini ada beberapa pembahasan materi yang akan kita sampaikan. Yang pertama itu ada epidemiologi, yang kedua ada patofisiologi, lalu ada tanda dan gejala pada penyakit gagal ginjal akut, lalu ada pemeriksaan laboratorium, lalu ada terapi farmakologi, dan yang terakhir itu ada terapi non farmakologi. Baik, langsung saja kepada materi. Di sini mungkin teman-teman ada yang sudah tahu mengenai apa sih itu penyakit gagal ginjal akut, ataupun ada yang tidak pernah tahu sama sekali. Jadi gagal ginjal akut itu merupakan suatu sindrom klinis akibat kerusakan metabolit atau patologi pada ginjal, ditandai dengan adanya penurunan fungsi yang nyata dan cepat, serta itu akan terjadinya ajotemia baik Kemenkes Republik Indonesia tahun 2017. Terapi yang digunakan pada penyakit gagal ginjal akut itu seperti hemodialisa, transplantasi ginjal, dan bisa juga memakai obat-obatan seperti angiotensin, converting agent inhibitor. Jadi gangguan ginjal akut itu menyebabkan penumpukan produk limbah atau sisa metabolisme tubuh dalam darah manusia. Juga dapat mempengaruhi fungsi organ lain seperti otak, jantung, dan paru-paru. Epidemiologi gagal ginjal akut. Pada tahun 2013, WHO dan Amerika National Center for Health Statistics secara global, penyakit gagal ginjal merupakan penyakit kematian tertinggi peringkat ke-12 di dunia dan menyebabkan kematian sebesar 850.000 orang setiap tahunnya. Nah, angka gagal ginjal akut pada anak di Indonesia masih tinggi pada angka 36% sampai 78%. Pada tahun 2007, angka kelahiran bayi di Rumah Sakit RS Dr. Karyandi Semarang mengakibatkan kerusakan pada gagal ginjal akut sebesar 50% anak yang dirawat dengan penyakit ginjal per tahunnya. Kemudian ada kasus ethylene glycol dan diethyl glycol di produk obat demam anak pada akhir tahun 2022 menyebabkan banyak anak yang terjangkit gagal ginjal akut. Dikabarkan sampai 24 November 2002 tercatat 324 kasus di 27 provinsi di Indonesia. Oke, baik, saya lanjutkan. Patofisiologi gagal ginjal akut atau acute kidney injury adalah ketika terjadi gangguan perfungsi oksigen dan nutrisi dari nefron, baik karena pasokan yang menurun maupun permintaan yang meningkat. Untuk ginjal akut renal, ada ginjal akut pararenal. Hiperfungsi ke ginjal menyebabkan penurunan laju filtrasi glomerulus atau disingkat dengan LGV pada hipomia, gangguan fungsi jantung, vasodilatasi sistemik, dan peningkatan resistensi vaskular, menyebabkan gangguan mempertahankan tekanan filtrasi intraglomerulus sehingga ginjal menerima 25% dari curah jantung. Necrosis tubular akut atau akut tubular
nephritis. Penyakit yang sering menyebabkan gagal ginjal akut, kerusakan dan kematian sel tubulus karena iskemik maupun toksik. Pada gagal ginjal akut akibat gangguan renal dapat terjadi insomnia atau kegagalan mengatur osmolitas urin. Osmolitas urin dapat berkurang dari 300 mol per kilogram berat badan. Adanya obstruksi ductus urinus dari tubulus ginjal hingga utera, terjadi peningkatan tekanan intrabular. Obstruksi dapat memicu gangguan tekanan darah pada ginjal dan reaksi inflamasi. Untuk tanda dan gejala gagal ginjal akut yang sering menyerang anak-anak, gejala yang dialami adalah diare, muntah, demam selama 3-5 hari, batuk, pilek, dan jumlah air seni sedikit. Untuk gejala yang dialami dewasa, mengalami nyeri punggung bawah, lelah setiap saat, panas dingin pada tubuh, sesak napas, fungsi pusing hingga sulit berpikir jernih, pembekakan pada tangan, kaki, dan wajah, tekanan darah tinggi, urin berbusa, dan sering terbangun di malam hari untuk buang air kecil. Pada penyebab gangguan metabolik diperlukan hidrasi, pemeriksaan mikroskopik urin pertanda inflamasi glomerulus atau infeksi saluran kemih, lalu pemeriksaan biokimia darah. Membedakan gagal ginjal prarenal dan renal yaitu pemeriksaan darah perifer lengkap, pemeriksaan USG ginjal, pemeriksaan CT scan abdomen, pemeriksaan pemindahan radionuklir. Untuk biopsi ginjalnya menentukan berdasarkan pemeriksaan patologi penyakit gagal ginjal. Pemeriksaan lab. Pemeriksaan penunjang, pemeriksaan urinalisis dari inflamasi glomerulus, tubulus, infeksi saluran kemih atau uropati kristal. Pada aki prerenal, sedimen yang didapatkan aselular dan mengandung kas hialin yang transparan. Aki postrenal juga menunjukkan gambaran sedimen inaktif. Aki renal menunjukkan kas yang mengarah pada penyebab aki. Hasil pemeriksaan biokimiawi darah pada kadar Na, Cr, urea plasma, dan urin terdapat pada osmolalitas urin. Kadar Na, Cr, urea, urin yang dapat mengarahkan pada penentuan tipe aki. Kelainan analisis urin. Terapi farmakologi gagal ginjal akut. Terapi farmakologi penderita gagal ginjal adalah obat pada penderita hipertensi. Salah satunya yaitu adalah ACI dan juga ARB atau gabungan antihipertensi lainnya. Penggunaan ini untuk pengobatan awal berfungsi mengendalikan aliran darah pada gagal ginjal. Terapi analgesik atau anti nyeri biasanya akan diberikan seperti paracetamol ataupun diberi analgesik non-opioid yaitu seperti tramadol tapi dalam jumlah sedikit. Untuk mual dan muntah, penderita gagal ginjal digunakan omeprazol dan juga lansoprazol. Loratadin dan cetirizine juga biasanya digunakan kepada penderita gagal ginjal akut kronis. Selanjutnya ada terapi hiperesemia atau merendahkan asam urat dalam darah seperti kelompok inhibitor santin oksidase seperti salah satu obatnya adalah allopurinol. Antibiotik untuk infeksi bakteri yang terjadi dalam ginjal dan infeksi saluran kemih biasanya akan diberikan ciprofloxacin. Adapun jenis obat golongan kortikosteroid untuk meringankan inflamasi seperti metilprednisolon maupun dexamethasone. Contoh farmakologi terapi pada pasien gagal ginjal akut. Ini penderita gagal ginjal diinstalasi rawat inap Dr. Sadiorjo selama tahun kurang lebih 1997 sampai 2001. Secara umum menggunakan obat-obatan dengan golongan antibiotik, terus elektrolit
diuretika, multivitamin, obat kardiovaskular, antihipertensi, obat saluran pencernaan termasuk pencahar, dan berbagai obat tambahan lainnya yang tergantung gejala dan komplikasi yang dialami oleh penderita. Contoh kayak antibiotik, misalkan kayak levofloxacin. Nah, levofloxacin ini kan diindikasikannya yaitu infeksi akibat beberapa organisme ya, seperti itu. Seperti kayak sinusis maximus akut kayak gitu. Dan untuk indikasinya. Terus infeksi kulit dan jaringan yang tidak terkomplikasi gitu. Nah, untuk dosisnya kayak levofloxacin ini yaitu sehari itu kalau untuk fungsi ginjal yang normal itu 250 sampai 500 mg per satu kali seharinya. Nah, untuk selama 7 sampai 14 hari itu tergantung kayak keparahannya penyakit. Nah, untuk yang seperti kayak gagal ginjal, dosis awalnya 500, kemudian dosisnya 250 setiap 48 jam. Kemudian contoh halnya seperti vitamin. Nah, vitamin ini untuk dosisnya tuh sehari satu kali. Kemudian ini ada cara pemberian obat, ya macam-macam persentase lah ya di rumah sakit itu, seperti kelompok usia umur 0 sampai 5 tahun itu penyebab ada prerenal, kemudian ada 85,7%, kemudian ada renal 63%. Nah, kemudian ada 5 sampai 12 tahun itu penyebabnya renal 82,2%. Kemudian 12 sampai 65 tahun itu penyebabnya ada prarenal, renal, dan pascarenal dan pelacakan. Itu seperti prerenal itu 54,4%, renal 45,7%, pascarenal 61,7%, pelacakan 45,7%. Untuk lebih dari umur 65 itu ada prarenal 48,3%, renal 55,2%, pascarenal 50%, pelacakan 48,6%. Variasi jumlah obat ini juga seperti jumlah obatnya rata-ratanya gitu, seperti prarenal rata-ratanya 7, renal rata-ratanya 9 untuk usia 0 sampai 5 tahun. Untuk usia 5 sampai 12 tahun itu ada renal dengan rata-rata 7,9. Terus kemudian usia 12 sampai 65 tahun ada prarenal 7,7 untuk rata-ratanya, renal 7,1, pascarenalnya 8,9, pelacakan 5,8. Untuk lebih dari 65 tahun prarenal 7,23%, renal 7,23%, pascarenal 8,3%, pelacakan 6,8%. Kemudian di sini ada variasi jumlah antibiotik. Contoh 0,5 tahun antibiotik dengan jumlah pasien 5 sampai 12 tahun jumlah pasiennya 10, 12 sampai 65 tahun jumlah pasien 71, lebih dari 65 tahun jumlah pasiennya ada 23. Baik, selanjutnya adalah dosis yang digunakan, yaitu dosis yang digunakan pada gagal ginjal akut. Biasanya obat-obat yaitu pemakaiannya antara diuretik dan juga antibiotik. Nah, dari 100 partisipan ini yang diteliti oleh jurnal, ada beberapa jenis antibiotik yang digunakan juga pada kelompok umurnya. Yang pertama, antibiotik jenis ampicillin. Ampicillin ini digunakan oleh umur 0 sampai 5 tahun itu 4 kali sehari dengan dosis 250. Ada juga dengan dosis 100 ml. Lalu usia 5 sampai 12 tahun ada 4 kali sehari dengan dosis lebih tinggi 500 ml, 250 ml dan juga 500 ml. Untuk usia 12 sampai 65 tahun itu biasanya 1 gram per 6 jam. Dan juga dosis di atas 65 tahun yaitu 1 gram per 6 jam. Yang kedua adalah amoxicillin. Amoxicillin ini biasanya digunakan oleh usia 5 tahun ke atas, yaitu 5 sampai 12 tahun dengan dosis 3 kali sehari dengan dosis 250 ml.
3-4 kali dengan dosis 500 ml pada usia 12-65. Juga di atas 65 tahun 3 kali sehari dengan dosis 500 ml. Ada juga penggunaan furosemid. Nah, penggunaan furosemid ini biasanya pada usia 0-5 tahun itu 2 kali sehari dengan dosis 5-7,5 ml. Lalu di atas 12 tahun itu 2 kali 20 ml sampai 6 atau 24 jam. Sedangkan di usia di atas 60 tahun itu 40 ml per 8 jam. Nah, ini di sini bisa dilihat bahwa yang bercetak tebal itu di atas dosis lazim, sedangkan yang cetak miring itu di bawah dosis lazim. Nah, biasanya pada obat-obatan di atas usia 12-65 tahun itu digunakan di atas dosis lazim untuk penderita gagal ginjal akut. Selanjutnya adalah variasi lama perawatan. Nah, biasanya perawatan berdasarkan penyebab dan kelompok umur pada gagal ginjal akut di instalasi rawat inap RSUP Dr. Sarjito ini usia 0-5 tahun itu jumlah kasusnya sekitar 2-3 dan juga rata-rata 4-6 hari. Di atas usia 12-65 tahun itu rata-rata jumlah kasusnya naik dan tinggi, yaitu ada 15 hingga 28 kasus dengan tercepatnya 4-1 kasus dan terlamanya adalah 97 kasus dengan rata-rata per hari 6 hingga 19 hari. Dan usia di atas 65 tahun dengan penyebab prarenal dengan jumlah kasus 8, tercepatnya 10, terlama 16 dan rata-rata dirawat itu 8,6 hari. Selanjutnya ada terapi non farmakologi gagal ginjal akut. Biasanya gagal ginjal akut ini memiliki efek relaksasi juga. Memiliki terapi non farmakologi, yaitu terapi selain dari terapi obat-obatan. Biasanya ada juga relaksasi Benson. Nah, untuk gagal ginjal akut ini biasanya nanti menuju ke gagal ginjal kronis. Dengan gagal ginjal kronis ini biasanya sudah mulai mencuci darah. Biasanya terapi non farmakologi ini dilakukan pada pasien-pasien yang sedang mencuci darahnya. Salah satunya penyebab pencucian darah ini adalah gagal ginjal. Nah, gagal ginjal ini terapi non farmakologinya adalah relaksasi Benson. Apa sih relaksasi Benson? Relaksasi Benson ini adalah teknik dengan menarik nafas panjang disertai fokus pada kalimat atau kata-kata yang membuat diri sendiri itu meningkatkan rasa harapan hidup, meningkatkan optimisme terhadap kesembuhan. Dengan manfaat yang banyak, selain kualitas tidur, menghilangkan nyeri, hipertensi, dan kecemasan, serta perawat pun bisa melakukan ini tanpa biaya dan dilakukan dengan cepat. Dengan faktor religius dan memotivasi pasien dengan peningkatan usia harapan hidup, menambah keimanan, juga menempatkan pengalaman tradensi sehingga terapi non farmakologi ini bisa dilakukan di tempat, hemat biaya, dan mudah karena para pasien dilakukan dengan fokus menarik nafas yang panjang, mengingatkan pada kalimat-kalimat religius kepada Tuhan, kepada penyembuhan, dan juga optimisme terhadap harapan hidup. Nah, relaksasi Benson ini termasuk relaksasi nafas yang berfungsi untuk menekan rasa depresi saat sedang pencucian darah, juga menekan rasa depresi, rasa cemas, dan juga meningkatkan kualitas tidur pada pasien gagal ginjal akut yang harus mengalami hemodialisa atau cuci darah. Baik, terima kasih kepada pemateri atas penyampaian materi mengenai farmakoterapi pada penyakit gagal ginjal akut. Selanjutnya di sini ada Dr. Pustaka, sumber dari materi yang kita kumpulkan. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang dapat kelompok saya sampaikan. Mohon
Mohon maaf bila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak, karena sejatinya manusia tidak sempurna dan tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.